Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama episode baru Jeritan sama gue Elda dan gue Putri. Si Mbak Putri yang lu abis dari mana? Abis vacay. Vacay? Ih ngeri ya. Aku abis dari Amerika. Oh gitu. Oh enggak deh, bercanda ya. Roman-romannya kita mau bahas sesuatu. Amin okay. Ya Allah. Makanya subscribe biar kita bisa cepet-cepet bisa terbang ke Amerika, ya kan, bisa mengejar berita hingga di negeri Paman asalnya. Sam. Negeri Uncle Sam. Terus. Iya, jadi ngapain di Amerika? Enggak ke Amerika. Kita mau ngebahas yang lagi hits di Amerika. Maksudnya sampai detik ini gaungnya belum redup. Yes. Betul. Jadi mungkin beberapa dari kita nih, para emak-emak itu tuh wondering siapa sih Charlie Kirk. Jadi tragedi yang menimpa si Charlie pada tanggal 10 September saat dia tuh sedang melakukan kunjungan di Utah Valley University menjadi bensin dari sebuah narasi yang gede. Dari Utah ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia nih kan gaungnya. Orang-orang itu rame-rame kompak berebut tafsir, apakah dia pahlawan, apakah martir, atau simbol ekstremisme yang mereka bela tanpa melihat fakta lain yang menyertainya. Nah, upacara peringatan digelar tanggal 21 September di Arizona. Keluarga dan pendukung siap hormatin hidup dan karyanya si Charlie Kirk. Tapi di luar itu, kontroversi, teori konspirasi, dan polarisasi udah mulai ngegas di mana-mana. Nah, kita nih sebagai emak-emak terutama nggak boleh loh ketinggalan isu yang menyita perhatian yang nggak hanya dunia internasional tapi juga dalam negeri Indonesia. Betul. Jadi kita semua bisa keep updated pas ngobrol-ngobrol dan nggak pura-pura sibuk sama HP pas lagi kumpul. Ngaku. Yuk kita belajar bareng nih dari rangkuman yang udah dikumpulin dari berbagai sumber sama tim selama 7 hari 7 malam saking banyaknya. Asli. Ini kan beritanya simpang siur kemana-mana. Konspirasi yang muncul itu mulai dari kayak berita-berita kayak dia tuh sebenarnya gak meninggal. Terus udah gitu dihubung-hubungkan jadi ada film di tahun 70 sekian atau yang udah lama deh filmnya. Tanggalnya tuh percis meninggalnya dia, pembunuhnya pun namanya sama. Tahu nggak? Tapi kita bukan membahas itu. Kita nggak mau ngulik-ngulik itu tentang istrinya lah begini begitu ya. Enggak. Kita nggak bahas itu. Kita benar-benar mau ngerangkumin semua background supaya kalau pada saat ngobrolin Charlie Kirk nyambung. Jadi pertama-tama nih ya, siapa sih Charlie Kirk itu? Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Jadi buat semuanya yang belum tahu, Charlie Kirk itu adalah pendiri Turning Point USA. Nah dia itu suka banget debat, hobinya debat gue rasa. Tapi dia sesmart itu. Jadi karena sambil riset nonton video debat-debat itu, benar-benar kayak orang yang kan ngantri tuh, mahasiswa banyak. Terus udah gitu cuma dikasih waktu sekian menit gitu buat dia. Itu tuh benar-benar dia bisa menangkis semua apapun problematika yang tembakin ke dia itu dengan secepat kilat dan tepat gitu, nggak yang bertele-tele lah kayak orang-orang yang AO gitu. Nah dia gayanya tuh sederhana, rapi. Jadi kalau datang tuh nggak pernah kayak yang pokoknya kayak anak muda lah. Ya dia baru umur 31 tahun. Slogannya gampang nempel banget sama anak muda. Big government sucks, America is the greatest country in the world, make America great again. Klip-klip pendeknya tuh viral banget. Jadi bukan karena dia tuh bukan dikenal cuma di Amerika, karena suka mengadakan tour debat terbuka, tapi juga seluruhnya. Karena isu-isu yang diangkat, yang menjadi concern dia, topik-topiknya tuh topik-topik yang emang hangat banget gitu.
Ya emang terkini gitu ya. Di mata pendukungnya dia punya kontribusi positif, bukan di mata pendukungnya juga ya. Gue setelah ngeriset juga mengakui, oh iya banyak banget kontribusi positif yang dia bawa dampaknya ke anak muda. Jadi Kirk itu bagaikan role model. Banyak mahasiswa yang pada akhirnya berani speak up, berani debat tuh karena gara-gara lihat dia. Jadi termotivasi. Iya, jadi kan dia kayak menjadi pemancing gitu. Lo ngomong apa aja gitu, lo ngomong apa aja. Tapi omongan lo juga harus bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Kalau bukan karena Kirk, jadi ada salah satu mahasiswa TP USA itu kalau bukan karena Kirk, aku nggak akan berani speak up di kampus. Buat sebagian orang benar-benar dia menjadi pintu masuk menuju dunia aktivisme politik, terutama bagi anak-anak muda. Tapi di balik layar itu banyak banget kontradiksi-kontradiksi. Jadi apa yang kita lihat gitu kan, kebaikan-kebaikan dan nilai positif yang dia sampaikan, di belakangnya itu juga ada juga jualan-jualan lainnya gitu. Dan jualan yang paling keras dari Charlie Kirk adalah tentang Israel. Dia dengan bangga tuh bilang, I'm very pro Israel. Terus udah gitu I'm a conservative. Terus the Trump supporter. Dia tuh anak kesayangannya Trump. Jadi begitu dia meninggal, bahkan Trump langsung cepat-cepat bikin pidato kan tentang betapa sedihnya dia kehilangan tangan kanannya. I'm a Republican and my whole life I have defended Israel. Bahkan ditambah klaim punya bulletproof resume showing my defense of Israel. I believe in the scriptural land rights given to Israel. I believe in fulfillment of prophecy. Jadi semuanya dibungkus agama, nubuatan itu pesan yang datang dari masa depan. Seakan-akan kritik yang masuk ke negara tersebut itu kritik yang menyerang Israel sama dengan menyerang iman. Makanya waktu ada laporan krisis pangan di Gaza, dia dengan entengnya menjawab, no, Israel is not starving Gaza. Seolah-olah ya penderitaan itu cuman karangan media. Sebegitunya. Ironisnya, sebagian Muslim dan Kristen konservatif di luar negeri justru ngefans. Cuma karena dia anti LGBT dan pro Israel, ya itu yang bikin mereka makin ngefans. Karena kan orang-orang konservatif ya gitulah. Sekarang kan emang mereka juga ya anti gitu kan. Padahal kalau ditarik ke akar, pesan-pesan yang disebarkan itu sebenarnya lebih rumit. Jadi gak sesimpel itu. Nggak cuma sesimpel terlihat yang dibungkusnya aja gitu ya. Jadi ada beberapa kontroversi yang masih kayak warisannya dia lah. Kontroversi yang menjadi legacy. Yes. Nah dia yang pertama-tama itu yang sering muncul topiknya, salah satunya adalah tentang racism. Dia pernah berkomentar kalau Civil Rights Act 1964 adalah kesalahan besar dalam sejarah Amerika. Karena dia sendiri pun kayak dia pernah ada statement dia, if I see a black pilot, I'm going to be like, boy, I hope he's qualified. Ya kan? Nah, sementara pembelaannya itu dia beranggapan bahwa pembelaan dari dia ya, dia tuh Charlie beranggapan bahwa Civil Rights Act itu sebab dari DEI, type birokrasi yang terjadi di Amerika. Dan statement itu ada di Wired.com pada Desember 2023. Kalau mau di-googling, silakan di-googling di Wired.com. Civil Rights Act itu apa sih? Itu undang-undang bersejarah di Amerika Serikat yang melarang diskriminasi dalam segala bentuk. Jadi melarang diskriminasi dari ras, kulit, agama, jenis kelamin, asal kebangsaan di berbagai bidang. Termasuk akomodasi publik, pekerjaan, dan pendidikan. DEI itu sebenarnya apa? DEI singkatan dari diversity atau keberagaman, equity, kesetaraan, dan inclusion atau inklusi atau penerimaan. Konsep dan kerangka kerjanya menciptakan lingkungan yang kondusif, setara, dan inklusif bagi semua orang terlepas dari latar belakang, identitas, dan lain-lainnya, backgroundnya lah. Jadi orang ya lo kerja semua. setara semua, nggak mandang dari apapun. Menurut Charlie sendiri, DEI itu bisa membuat standar kompetensi dikorbankan demi keberagaman. Dia melihatnya malah kayak gitu. Bahkan dia belakangan menegaskan maksudnya bukan soal ras, tapi kekhawatiran standar profesionalisme. Lebih ke standar profesionalnya ya. Balik lagi, karena dia lihat black pilot aja begitu gitu kan, underestimate. Karena kan semuanya melewati pendidikan yang sama dong, pasti. Lalu orang yang di kubu yang berseberangan dengan dia ya beranggapan lain. Jadi kalau
pushbacknya gitu, dia beranggapan bahwa Kirk jelasin kalau statement dia purely merit based, mengutamakan kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa melihat background seseorang. Bukan personal ya. Bukan, tapi itu postingan-postingannya justru menunjukkan racial bias. Justru jadi bias. Jadi kontradiksi. Iya. Kontradiktif. Yes, karena dia lebih meng-highlight kriminal dan menargetkan POC, people of color. Di AI pun nggak ada cuma untuk keberagaman, tapi ya sebenarnya untuk memastikan aja nggak ada lagi diskriminasi, karena kan berangkat dari sejarah mereka ya, kan diskriminatif banget kan. Terus udah gitu juga sebenarnya di AI itu untuk melindungi kaum marginal juga, ya itu dia. Nah karena dia anti, makanya dia kontra. Charlie juga dianggap mendorong agenda Great Replacement atau White America, White Nationalism yang bisa jatuh ke kategori White Supremacy. Kontradiksinya dengan sejarah Amerika di mana warga kulit putih bukanlah warga asli. Seperti yang kita bahas kemarin. Pocahontas, tonton di sini, ting ting ting, Pak Editor aku udah gini-gini harus masukin loh. Dan suku aslinya pun sampai saat ini masih mengalami diskriminasi rasial. Kita nggak bisa memungkiri ya soal itu ya. Lalu kedua setelah rasisme adalah Islamofobia. Dia dianggap Islamofobik karena terutama banget nih pemicunya, pemantiknya adalah komentar dia tentang Zohran Mamdani. Zohran Mamdani itu wali kota New York. 24 tahun lalu Muslim, ini kalau diterjemahkan ya, 24 tahun yang lalu Muslim menghabisi 2.753 orang pada peristiwa 9/11. Sekarang Muslim sosialis siap pimpin New York. Serta postingan X-nya, Islam is the sword of the left. Islam is the sword the left is using to slit the throat of America. Ya kan? Nah, pembelaan dari dia tuh dari gengnya dia, dari kubunya. Ya. Kirk tuh sering membedakan antara Islam sebagai ideologi dan Muslim sebagai individu. Dibedain ya, dipisahkan lah. Dia menyebut Islam itu ancaman sebagai Barat jika diterapkan secara political Islam. Beberapa kali dia juga mengatakan Amerika harus waspada dengan hukum syariah karena Islam, khususnya Islam radikal, tidak cocok dengan kultur dan budaya Barat. Ya memang bertolak belakang sekali kalau betul dilihat dari situ. Dan mereka nggak bisa berasimilasi gitu. Jadi dalam wawancara dia juga pernah bilang, saya tidak membenci Muslim, tapi saya punya banyak teman Muslim. Tapi saya pikir Islam sebagai sistem politik itu berbahaya. Nah itu dia. Nah dalam beberapa forum dia juga menegaskan bahwa Muslim Amerika punya hak penuh sebagai warga negara dan bahwa kebebasan beragama juga melindungi Islam. Jadi banyak hal. Karena kita kebanyakan, mungkin ya, nggak tahu ya asumsi dari gue, karena kebanyakan debat, kebanyakan ngomong, dan itu kan kalau debat itu kan reason ya, bukan sesuatu yang lu list dulu pertanyaannya gitu kan. Jadi siapa yang nongol, jadi mau nanya apa kan kita nggak bisa cegah dan kita nggak dapat ini. Ya kadang-kadang mungkin keceplos apa, besoknya dia ngomongnya apa, karena oh iya gue tadi ini akhirnya dia atau apa. Nah, pushback dari orang-orang yang kontra dengan dia, aktivitas Muslim dan kelompok HAM menilai retorikanya Islamofobik karena mengeneralisasi. Bahkan kalau dia bilang saya hanya kritik ideologi, banyak yang merasa itu tetap menstigma Muslim biasa. Media besar nih ya, seperti The Intercept dan Huffington Post menulis bahwa Kirk dan Turning Point sering menyebarkan ketakutan soal imigrasi Muslim. Mirip pola retorika pasca 9/11, dan akademisi dan analisis politik mengingatkan bahwa ucapan Kirk ikut melanggengkan sentimen anti-Muslim. Kayak tadi tweetnya dia kan. Apalagi di kalangan anak muda konservatif. Itu sedikit soal Islamofobik. Yes. Kita pindah lagi soal misogyny. Itu soal feminisme, itu dia bilang kalau feminisme modern itu sudah merusak wanita. Ya karena konservatif. Yes. Dan membuat wanita sengsara karena dipaksa mengajar karir daripada keluarga. Di beberapa podcast pun Kirk menyindir bahwa terlalu banyak wanita atau perempuan di posisi politik tinggi yang bisa merusak stabilitas karena emosi dinilai lebih kuat daripada logikanya. Narasi kayak gini tuh bikin banyak pihak menilai dia menganggap perempuan second class citizen.
Kirk bilang pandangannya tuh bukan kebencian sebenarnya, tapi pemulihan nilai tradisional. Menurutnya keluarga itu pondasi bangsa dan peran perempuan dalam keluarga itu nggak boleh diremehkan. Besar tapi di keluarga, udah di keluarga aja gitu. Dia mengklaim feminisme itu justru menipu perempuan untuk meninggalkan hal yang paling membahagiakan. Itu keluarga. Karena dia dari konservatif. Yes, tradisional banget pemikirannya kan. Dia juga pernah posting bahwa true feminism is the women of Iran bravely standing for their rights against the evil Iranian dictators. Dan menyebut third wave feminism tentang kebencian terhadap lelaki yang didasari ketidakmampuan, ketertinggalan, dan kegagalan laki-laki di berbagai aspek ketimbang perempuan. Tapi dia bilang lagi, for a culture to survive, we need strong women and strong men, not strong women and weak men. Jadi sebenarnya ya dia juga ngerti itu gitu. Kadang-kadang dibalik perempuan yang kuat itu karena dia harus menopang kaki satu lagi. Dia mungkin breadwinner. Gak mau juga, perempuan kan maunya juga udah transfer belum, leleh gitu kan. Aku mau pasang bulu mata nih hari ini, tolong transfer ya. Bulu mata aku udah gak ngetril nih, tolong gitu. Nah, yang kontra-kontra sama dia ngomong, aktivis perempuan menilai pandangan Kirk membatasi ruang gerak perempuan, menghapus pilihan dan mengabaikan realitas bahwa perempuan itu bahagia dengan karir. Nah, itu tadi yang gue bilang. Media progresif juga menyebut kalau retorika Kirk itu bagian dari third wave movement. Jadi kita mau dibalikin lagi ke kayak ke tahun 50-an. Yes. Yang di rumah masak, ngurus anak. Ya emang sebenarnya itu, tapi kalau bisa lebih, kenapa kacang? Orang sekarang juga kita bisa melakukan hal itu berbarengan. Multitasking, gitu kan, kita kan bisa multitasking. Yang penting diatur aja waktunya gitu. Betul. Akademisi gender studies pun mengkritik bahwa klaim feminisme membuat perempuan sengsara tidak punya dasar empiris dan hanya sekedar retorika politik. Sampai di kalangan konservatif sendiri pun ada yang bilang retorikanya kontraproduktif karena bisa mengalienasi pemilih perempuan muda. Jadi gak dirangkul itu perempuan-perempuan muda, padahal kan dia butuh gitu sebenarnya dukungan. Dan sebenarnya faktanya adalah di dunia jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki juga gitu kan. Nah ini yang salah satu topik hot yang sering orang-orang itu berbondong-bondong rela panas-panasan nganti menanyakan tentang ini. Seperti kita ketahui kan dia tuh anti LGBT. Nah pembelaan dari dia, posisi religius dan tradisional itu sering ditegaskan dari sikapnya yang lahir dari iman Kristen konservatifnya dia. Dia bilang pernikahan itu ya satu laki-laki satu perempuan sesuai dengan Alkitab. Dan gue rasa di agama lainnya juga sepaham ya kan itu. Bukan benci, tapi tidak setuju. Dalam beberapa wawancara, Kirk itu membedakan antara hating people versus disagreeing with lifestyle choices. Karena setiap manusia berhak atas hak asasi, dia klaim. Saya bukannya benci, tapi saya percaya orientasi seksual bukan atas dasar untuk merombak institusi sosial seperti pernikahan atau keluarga. Ya kalau ini setuju sih. Gue setuju ya. Sebenarnya itu ya memang benar gitu. Kirk juga sering menyerang drag queen story hour atau pendidikan seks inklusif di sekolah dengan alasan anak-anak itu nggak boleh dipaksa menerima agenda seksual sejak dini. Dan anak-anak khususnya di bawah umur tidak seharusnya melakukan transisi dan itu bentuk child abuse. Nah ini juga lagi banyak banget selebritas luar negeri, ya kan? Terutama banyak banget yang anak-anaknya itu mereka adopsi dari Afrika yang mungkin sebenarnya anaknya itu berjenis kelaminnya laki-laki lalu tiba-tiba transisi dan sebaliknya. Nah pushback dari mereka yang kontra, banyak kritik menilai retorika Kirk secara praktik mendorong stigmatisasi. Misalnya waktu dia bilang transgenderism is a mental disorder, atau menyamakan inklusi LGBT dengan perusakan budaya. Terus aktivis LGBT juga bilang, meskipun Kirk mengaku tidak benci orang, tapi retorikanya mengarah ke kebijakan diskriminatif seperti anti-marriage equality atau
selain itu juga anti-gender affirming care yang mencakup nggak cuma healthcare yang spesifik bagi kaum LGBT, tapi juga secara general yang merugikan komunitasnya mereka. Ya, itu gue sepaham. Gue bisa ngerti mereka yang di negara sebebas itu aja resah gitu. Karena apalagi sekarang gitu kan, dengan maraknya yang mulai kemana-mana gitu, spreading dengan berbagai diselipin di kartun lah apa segala macem ya kan. Merasakan itu benar. Isu yang paling hot itu yang sering muncul di permukaan adalah dia pro Israel. Nah itu tuh, Kirk sering menyebut Israel sebagai tanah Alkitab dan bagian dari janji Tuhan. Dia bilang mendukungnya adalah bagian dari iman Kristen evangelical. Ia juga menekankan Israel sebagai sekutu Amerika yang paling setia di Timur Tengah, apalagi dalam isu keamanan melawan Iran dan kelompok teror. Kirk juga mengklaim Israel berhak membela diri karena kan kritiknya hanya sering tapi dianggap sebagai kedok antisemitisme, sikap diskriminasi dan kebencian terhadap Yahudi. Walau Kirk beberapa kali juga menegaskan ia mengecam pembunuhan terhadap anak-anak dan tidak mensupport kejahatan dan kekerasan yang terjadi dalam medan perang, tapi tetap aja dia pro. Gitu. Nah, oke, kayak gitu tuh pasti banyak banget deh pushback ya kan dari orang-orang yang kontra dengan dia. Jadi dia walaupun tidak membenarkan, Kirk tidak membenarkan kejahatan perang, tapi jarang mengakui bahwa penderitaan rakyat Palestina itu tuh udah sebegitunya. Baginya konflik itu ya udah hitam putih aja. Jadi Israel baik, Palestina atau Hamas tuh yang kurang baik. Aktivis HAM dan kelompok progresif menilai dukungannya kepada pihak tersebut berarti juga membenarkan bombardir Gaza, blokade dan kebijakan apartheid terhadap warga Palestina. Kontradiksi dengan narasi pro-life-nya, Kirk kerap nyebut dirinya pro-life gitu. Tapi banyak yang menyorot dukungannya pada aksi militer yang menewaskan warga sipil. Nah itu sangat disayangkan gitu kan. Maksudnya dia orang yang suaranya kenceng gitu dan punya peran. Tapi malah ya begitu. Lalu ada juga soal empati. Jadi dia dalam sebuah acara di Charlie Kirk's Show tanggal 12 Oktober 2022, dia itu menyatakan bahwa dia tidak suka penggunaan kata empathy. Menurutnya empathy adalah istilah New Age yang dibuat-buat dan bisa melakukan banyak kerusakan. Nah itu tapi efektif dalam politik. Nah dia membandingkan dengan kata sympathy. Dia lebih prefer sympathy karena lebih jelas dan tidak membanjiri seseorang dengan perasaan pihak lain yang bisa mengaburkan penilaian. Kalau simpati itu nggak mengaburkan penilaian bagi dia. Tapi banyak orang yang sengaja memotong video Kirk untuk dimanipulasi dan menggiring opini gitu. Terus udah gitu langsung deh gitu pasti kan banyak serangan-serangan dong. Walaupun tadi udah dibilang itu videonya dipotong-potong, banyak pihak mengklaim bahwa Kirk merendahkan pentingnya empati untuk memahami manusia dan membangun komunitas. Jadi ada kritik bahwa saat pemimpin umum bilang empathy is damage atau new age, itu jadi pembenaran karena kurangnya perhatian terhadap penderitaan, terutama untuk minoritas, korban diskriminasi, orang yang terdampak kebijakan. Jadi empati itu sebenarnya sesuatu yang esensial dalam sebuah kemanusiaan. Pasti. Dan bukan hanya dalam konteks politik ya. Karena dia bilang empati itu nggak bagus buat politik ya, bukan untuk secara politikal aja gitu. Sebenarnya empati lebih ke kemanusiaan. Dengan cara dia ngomong empati itu buruk, jadi dia ya benar membenarkan, mengabaikan kritik dan membungkam simpati dan empati publik yang mana ya mungkin di negara yang udah bebas itu ya empati agak sulit ditemukan ya kan belakangan ini. Terus ini juga yang dikait-kaitkan dengan dengan cara dia kehilangan nyawanya. Itu dia tuh pro-gun. Charlie Kirk itu pendukung kuat hak kepemilikan senjata atau gun rights. Menurut Kirk, Second Amendment
atau hak pemilikan senjata sebagai hak fundamental tidak boleh dilanggar. Jadi dia pernah bilang beberapa kematian akibat senjata dianggap cost of liberty. Meskipun ada korban, hak senjata menurutnya lebih penting supaya warga memiliki cara membela diri dan menjaga kebebasan. Dia juga menolak regulasi senjata yang terlalu keras atau larangan senjata yang menurutnya tidak menghapus kekerasan. Jadi bisa mengurangi kebebasan warga yang taat hukum. Jadi ya udah, semua orang bisa ya punya senjata. Iya, bisa main. Padahal jelas-jelas di Amerika itu udah banyak banget ya kasus di sekolah, di mana-mana. Gitu kan. Di tempat yang paling aman aja harusnya terjadi. paling aman. Karena kriminal itu nggak peduli ada hukum atau enggak, mereka kan tetap beli senjata ya itu kan. Maksudnya lo nggak harus punya izin. Nah ini malah mau digampangin gitu kan. Nah itu dia. Akhirnya mereka semua yang kontra dengan dia ngeklaim bahwa beberapa kematian akibat senjata adalah harga yang sangat layak. Itu benar-benar sebuah statement yang sangat kontroversial gitu. Karena dianggap ngeremehin korban, dan itu sebenarnya adalah korban-korban itu adalah dampak nyata dari kekerasan akibat senjata gitu loh. Ya mungkin itu balik lagi sebagai buah dari lack of empathy itu kali. Iya, insensitif kan. Dia tuh nggak sensitif dengan penderitaan masyarakat yang menjadi korban. Apalagi ada yang bilang kalau justru regulasi senjata dan pengendalian bisa ngurangin korban dan memperkuat hak milik senjata. Tanpa kontrol cukup ketat bisa meningkatkan resiko kekerasan gitu. Tapi dia malah ya udahlah gitu. Aktivis menuduh kalau retorika ini bisa tumbuhin budaya kekerasan, memicu lebih banyak pembenaran pemilikan senjata api di tempat-tempat umum yang gampang banget disalahgunain. Media-media itu menganalisis kebijakan senjata ya, yang menganalisis itu juga komentar kalau argumen harga kecil untuk kebebasan besar itu ya sering lupa gitu loh mempertahankan data-data korban, trauma, biaya kesehatan. Tuh maksudnya kan banyak, nggak cuma berhenti Domino's effect jadi. Iya kan, nggak berhenti di situ. Oh iya oke gitu. Ya itu yang kayak lo bilang aja, apalagi gun violence itu terjadi itu menimpa anak-anak sekolahan kan. Betul. Dan dilakukan oleh anak-anak juga, saking udah segampang itu kan. Dia Betul. akses senjata mungkin punya orang tuanya gitu kan. Nah tapi di balik semua kontroversi itu tentunya ada sisi dari Charlie Kirk yang juga baik gitu, yang kayak tadi gue bilang gitu. Maksudnya ya kadang-kadang orang lupa gitu pada saat dia debat dan lain-lain lah, ada titipan atau apa ya kita nggak tahu lah ya. Jadi Charlie Kirk itu dia sama keluarga tuh cinta banget. Pasti karena dia konservatif, mengutamakan tradisi lama keluarga. Yes, betul. Jadi tuh dia itu anak lebih penting daripada karir, dan bahkan keluarga itu panggilan tertinggi manusia. Buat Kirk, Sabtu itu sakral, Sabbath. Jadi handphone itu ditaruh, stop kerja, baca Alkitab bareng-bareng, habisin waktu sama keluarga. Itu yang dilakukan. Sesibuk itu ya. Sampai di podcast sama di Instagramnya dia berkali-kali bilang mendorong anak muda buat cepet-cepet nikah, punya cepat. Jarang banget di masa semodern ini ya, di era sekarang ada orang seperti itu. Untuk bisa naruh handphonenya dan berhenti kerja di hari Sabtu. Yes. Agak jadi panas ya. Langsung dari panas. Jadi kayak dia bilang lo gak akan nyesel deh kalau lo nikah muda. Lo bakalan happy banget. Jadi itu adalah menghidupkan yang mau dia, salah satu yang dia perjuangkan dalam politik itu lucunya itu memperjuangkan kembali keluarga. Jadi benar-benar menghidupkan lagi keluarga Amerika kayak zaman dulu yang mungkin di era 50s gitu, yang mau dihidupkan lagi traditional wives. Buat para pendukungnya itu yaitu warisan aslinya, legacy balik lagi. Apa namanya, bukan cuma politik kampus, keyakinan keras, tapi keluarga juga, keluarga yang kuat gitu sebagai unit inti bangsa. Di interview bareng Tucker Carlson, Kirk juga sempat menyebut tren yang menurut dia sangat positif. Jadi ayo dong anak-anak muda balik lagi ke gereja. Dia tuh mengajak anak-anak untuk balik lagi ke gereja, khususnya laki-laki. Sebagai Calvinis, dia ngerti kenapa banyak yang pilih Katolik atau Ortodoks, karena sifatnya long lasting, kuno, indah, dan gak gampang berubah. Tradisional. Yes.
Dari situ dia juga mengajak semuanya untuk stop porn, stop ngegancit, stop mabok-mabokan, balik lagi ke gereja deh, pokoknya semua dirangkul sama dia. Cari pasangan. Lo jadi pada saat lo kembali ke jalan benar, itu akan mereorientasi hidup lo. Ya kan? Jadi lurus. Iya, cari pasangan, nikah, punya anak, bekerja. Jadi lo tuh sebenarnya mampu kok gitu. Jadi banyak orang-orang kan mungkin hidup sekarang normal. Ya, banyak orang-orang sekarang yang udah kayak, ya gue mau serah, mau ngapain, nggak mau mikirin itu. Free will. Bagi beberapa orang kan mungkin berkeluarga itu bisa jadi burden gitu. Beban. Terus udah gitu lo tuh mampu. Dan banyak orang tuh kan suka playing victim. Gue gak bisa gini. Jadi mentalitas playing victim, menjadi korban, itu tuh bener-bener parasit buat jiwa lo, kata si Kirk. Itu setuju sih. Ya, gue setuju. Buat pengikutnya, si Kirk yang kayak gini dianggap inspiratif dan suara paling keras untuk menolak budaya permisif dan ngajak anak muda untuk cari hidup lewat iman dan keluarga. Gue rasa sih dari dari agama manapun pasti akan setuju dan sangat menghargai jika ada sesosok yang anak muda yang menyuarakan seperti itu gitu. Betul. Karena memang kita butuh orang-orang yang bisa gitu, punya suara besar dan dia bisa. Sekarang kan kayak sampai Jepang aja udah mulai resah ya, karena citizens-nya tuh udah mulai tidak mau menikah, tidak mau punya anak gitu kan. Bahkan kalau nggak salah tuh sampai ini ya, dikasih insentif gitu kalau lo mau nikah. Pindah kita. Boleh yuk. Kabur aja dulu. Oke. Kita balik udah setelah mengenal Kirk, Charlie Kirk itu gimana backgroundnya dan segala kontroversial legacy-nya dia seperti apa. Terus udah gitu original legacy-nya dia seperti apa dari berbagai POV, dimana ini hanya kita rangkumkan dan kita tidak kita pokoknya netral deh. Bukan pendapat pribadi kita. Bukan. Nah ini kita balik ke yang intinya. Tanggal 10 September 2025 kan dia dihabisi pada saat sedang debat. Saat itu pidatonya lagi tentang gun violence dan statistik gun violence. Nah, ikon aktivis sayap kanan itu ya dihabisi nyawanya di depan ratusan orang, ditayangkan di media sosial. Pelakunya bukan teroris, bukan jaringan, dan bukan serangan dari pihak-pihak tertentu yang atau serangan massal gitu. Enggak. Dari seorang pemuda 22 tahun bernama Tyler Robinson. Jadi 10 September itu, ini ada kayak keluar kronologinya ya, tapi kita summarize lagi. Jadi berdasarkan laporan press conference dengan Jaksa County Utah, Jeffrey Gray, tanggal 19 September. Pada pukul 8.29, Tyler dikatakan, jadi dia tuh datang lebih awal ke Valley University of Utah. Pakaiannya tuh beda pada saat penembakan. Dan pada saat 12:30 siang, tepatnya 12.22, Kirk ditembak. Setelahnya itu tuh yang kayak muncul video-video CCTV. Tyler dari atas atap menuju ke campus drive membawa senjata dan menuju area pepohonan yang diduga menjadi disitulah penemuan barang bukti ya. Nah, kronologi penangkapannya itu tanggal 11 September. Itu polisi merilis foto terduga penembakan dan meminta tolong kepada kepada publik untuk mengidentifikasi. Penangkapnya akan diberikan hadiah $10,000 US. 100.000 US. Nah, akhirnya ibunya Tyler melihat foto kan yang dibagiin ke polisi dan mikir, kok anaknya kayak profilnya kayak anak gue. Terus ditelepon anaknya, nanya di mana. Tyler jawab dia lagi sakit di rumah. Kok namanya ibu ya, insting kan, dari gesture, dari bentuknya gitu kan, udah tahu nih anak gue, dari jauh udah tahu gitu kan. Nah akhirnya fotonya tuh dikasih tuh ke bapaknya tuh sheriff juga. Jadi akhirnya dia lihat rifle-nya itu, ayahnya lihat tuh kan ditemukan tuh rifle-nya tuh mirip dengan kado yang dikadoin sama bapaknya. Oke.
Nah akhirnya bapaknya kan langsung kan, Tyler kirim deh foto rifle yang gue kasih gitu. Nggak direspon. Waktu nelpon tuh ada implikasi Tyler mau suicide, tapi dibujuk untuk ngobrol di rumah orang tuanya. Akhirnya dia confess ke orang tuanya. Akhirnya ngomong ke family and friend, family friend mereka yang ex deputy sheriff. Nah akhirnya membujuk Tyler bareng ayah, ibu dan family friendnya, jadi teman dekat keluarga mereka, pergi ke Washington County Sheriff's Office untuk menyerahkan diri 11 September. Dikasih nggak duitnya? Nggak, dikembalikan. Oke. Tapi kalaupun ini penasaran aja ya guys. Kalau misalkan kayak gitu, misalkan kan yang bagi yang mengenali atau bisa menangkap pelaku akan diberi hadiah gitu ya, reward. Nah kalau misalkan keluarganya sendiri nih yang berhasil, tapi emang beneran dikasih ya? Si 100.000 grantnya tadi itu. Tadinya itu kayaknya udah dikasihin ke si family friend. Makanya kan ada family friendnya itu kan, teman dekat keluarganya. Tapi dikembalikan dan bapaknya pun mundur dari jabatan. Oh, I see. Jadi karena bapaknya merasa gagal. Ya karena dipakai kado dari dia juga gitu kan. Ya itu dia balik sendiri lagi kemana? Balik lagi. Maksudnya yang nggak bisa gitu. Lo bisa mungkin punya izin, punya akses untuk senjata. Tapi kan secara mentality emang belum ada tesnya gitu kan. Maksudnya lo udah pernah lewat tes bahwa lo capable nih untuk memegang. Emotionally ya, apalagi ya. Mungkin kalau secara skill apa bisa dipelajarin gitu. Cuman kalau gun itu kan lebih ke emosional, itu kan juga harus dipertimbangkan ya, kan. Nggak sembarangan gitu kan, nggak sembarang lo dibully. Iya, makanya. Yang menariknya itu ditemukan kan pokoknya udah si barang buktinya ya, rifle Mauser model 98 3006 bolt action rifle yang diduga dari hadiah dari kakeknya itu kan ditemukan. Pokoknya udah banyak DNA-nya deh, DNA-nya Tyler. Tapi yang menariknya itu, jadi ada 4 selongsong peluru dengan ukiran Hephaestus catch. Terus ada panah-panah tanda ke atas, ke samping, ke bawah-bawah, itu diduga dari referensi gaming. Bella ciao, ciao, ciao. Jadi itu ada lagunya lah. Bella ciao. Nyanyi dia guys. Kan itu dia kan duduk di situ ya. Terus kalau if you read this, you are gay. LMAO. Notice bulges. Ini apa sih? OWO. What's this? Jadi itu referensi dari meme Fury yang dia tuh terlibat di dalam komunitas tersebut. Oke. Nah, selongsong peluru tambahan dengan ukiran yang sama juga ditemukan di TKP. Dan itu tuh yang banyak dibahas-bahas. Di bawah keyboardnya ada tulisan berbunyi, I had the opportunity to take out Charlie Kirk and I'm going to take it. Gitu. Jadi yang nanti ada history juga, ada history transkrip. Pak editor tolong di insert aja di sini karena banyak. Nanti kalian bisa pause, terus bisa kalian baca. Gitu. Ya motifnya sampai saat ini berdasarkan laporan press conference tanggal 19 September, Tyler menganggap Charlie Kirk menyebarkan ajaran kebencian. And some hate itu gak bisa ditoleransi bagi dia. Nah ini masih menunggu nih updatean lagi. Ada juga hubungan antara retorika roommate-nya atau pasangannya yang ternyata trans gitu loh. Jadi dia kesel gitu. Kalau soal pandangan politik tuh sebenarnya mereka dari sama gitu, Republikan juga. Tapi ya maksudnya kan orang bilang dia sayap, nggak ada di situnya. Dia tuh sayap kiri gitu. Padahal nggak, dia Republikan ternyata. Berarti ya itu tadi ya, something di luar yang itu ya. Karena hal sepele gitu kan, misalnya lo debat terus lo nggak terima, ya kan? Tiba-tiba bang. Nah, dakwaan atau vonis yang juga masih berdasarkan laporan press conference itu yang terupdate ya. Jeffrey Gray 19 September. Satu adalah aggravated murder. Tuduhan utamanya adalah Robinson secara sengaja atau dengan kesadaran penuh menyebabkan kematian Charlie Kirk. 2. Felony discharge of a firearm.
menembak dengan senjata api secara ilegal yang menyebabkan cedera serius. Nah itu senjata apinya mungkin dia punya, tapi kan dia nggak punya izin ya, jadi ya itu dianggap illegal. Ketiga, obstruction of justice, itu 2 dakwaan. Pertama, diduga menyembunyikan atau menyimpan senjata yang digunakan, dan kedua, menghilangkan atau menyembunyikan pakaian yang dipakai pada saat peristiwa. 4, witness tampering, terdiri dari 2 dakwaan. Menginstruksikan roommate untuk menghapus pesan teks setelah selesai berkomunikasi. Yang kedua adalah meminta roommate untuk tetap diam jika polisi menyelidiki. Nah, itu bisa dilihat tadi yang di insert. Yang terakhir adalah violent offense committed in the presence of a child. Tuduhan bahwa ada anak-anak di lokasi atau dalam jangkauan visual atau suara pada saat peristiwa tersebut terjadi. Sehingga kejahatan tersebut adalah kejahatan yang terjadi di depan anak. Iyalah, tempat umum dengan ratusan orang kayak gitu. Iya, segala macam kan. Jadi pihak berwenang itu akhirnya buru-buru menegaskan kalau ini adalah aksi individu, bukan masalah. Ya? Bukan, kan biasanya orang kayak gitu kan menunggangi langsung, oh ini dari itu gitu, bukan. Ya karena nggak mungkin dia punya banyak musuh gitu kan. Ya. Tapi meskipun begitu sampai detik ini juga masih mereka benar-benar masih melakukan penyelidikan. Masalahnya kan ya tahu sendirilah, semuanya langsung segala deh masuk. Segala tentang kematian yang dipalsukan lah, segala ini, segala itu, yang tembakannya bohong lah, apa sampai dibikin reka ulangnya. Sampai ada channel YouTube tentang penghias mayat, menganalisa bahwa tangannya tuh beneran nggak itu tangannya, taunya tangan boneka, karena kan tangannya emang kuning banget kan. Nah, di hari yang sama juga padahal ada juga penembakan, tapi ini yang viral. Langsung viral ya, karena itu penembakan siapa tangan kanannya Trump. Media sayap kanan tuh buru-buru menyeret narasi politik ini serangan terhadap konservatif. Sementara di sosial media spekulasinya liar banget. Nah itu motifnya, afiliasi politik, siapalah rumor pribadinya si pelaku ini itu semua, wah langsung dikulik ya. Cepet banget emang ya kalau itu. Nah oke, kita masuk ke part The Alleged Killer, yaitu si Tyler Robinson. Backgroundnya itu dia anak muda dari Utah berusia 22 tahun, tumbuh di rumah tangga Republikan, garis keras. Nih, catatan pemilihannya juga terdaftar, dia GOP, dia tuh Republikan. Bahkan tuh bapaknya tuh dibilang keluarganya tuh die hard Trump. Jadi bukan dari kubu yang berseberangan. Tapi anehnya catatan pemilihan Tyler sendiri menunjukkan dia tidak aktif dan gak pernah milih. Dan ibunya sendiri bilang Tyler tuh makin lama makin kesini makin kritis terhadap Trump atau Charlie Kirk. Dia cara pandangnya dia mulai berubah, mulai left leaning, pro LGBT dan trans oriented, lalu menjalin hubungan dengan roommate-nya itu gitu. Bahkan memicu diskusi dan debat gitu terhadap keluarga yang udah mulai beda. Itu lifestyle kan, tadi kan dia sempat menyebutkan. Jadi semua ini yang muncul ya kalau lo ini lifestyle lo udah mulai kesono ya, udah mulai belok langsung. Tapi kalau menurut pengakuan keluarga Tyler, dia pernah bilang there is too much evil. The guy, maksudnya Charlie, spread too much hate. Jadi Tyler itu kan seperti kita tahu dan ada informasinya di mana-mana, dia tinggal sama Lance Twix, itunya roommate-nya yang itu trans, tapi akhirnya setelah diselidiki si Lance itu sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa, nggak tahu menau. Dari hasil diskusinya, komunikasi terakhir itu juga si Lance-nya kaget banget gitu. Akhirnya ya udah bukan nggak ada hubungannya, semua nggak ada hubungannya sama Lance sama Tyler, nggak. Jadi lingkungan Tyler tuh akhirnya begitu namanya mencuat, dia langsung diperebutkan justru dua kubu. Kanan buru-buru ngecap dia sayap kiri, trans ally and immigrant wannabe, untuk nge-frame ini sebagai serangan ideologis. Kiri yang ngalah cepat, lihat pendukung Partai Republik sendiri yang menghabisi idolanya. Jadi udah jadi lebih rumit.
Meskipun bukan, jadi lebih rumit deh si pembunuhan itu gitu loh. Oke. Dalam hitungan jam setelah peluru menembus tubuh, narasinya berubah total dari sosok kontroversial, penuh rekam jejak rasisme dan lain-lain yang terus dijelasin. Tapi tiba-tiba dia diangkat menjadi martir. Misa besar itu digelar, doa dipanjatkan. Jadi dia tuh dianggap meninggal demi imannya. Seorang prajurit Tuhan yang dipanggil terlalu cepat. Jadi ini sebenarnya adalah emang narasi yang sengaja dibentuk untuk jadi bahan bakar sesuatu yang lebih besar, atau gitu, atau dia adalah pintu pembuka konspirasi yang lain dan bukan jeritan kalau nggak ada conspiration. Milaiki. Kamu. Oke, bukan dijeritan kalau nggak bahas soal konspirasi. Nah, jadi konspirasi pertama, ada yang ngeklaim kalau Kirk sengaja dikorbankan untuk memicu kemarahan, dilabeli pembunuhan politik terhadap konservatif. Malah ada postingan viral nih, Charlie Kirk dibunuh karena dia terlalu berani membela kebenaran. Nah, ini bukan kebetulan, ini pesan untuk kita semua. Itu bunyinya. Nah, kemudian ada civil war atau extermination narrative. Nah, narasi bahwa kematiannya adalah percikan untuk memancing perang saudara antara kubu kanan dan kubu kiri. Dia mati demi Amerika. Perang saudara sudah tak terelakkan. Ngeri ya? Kemudian ada questioning Israel will atau internal threat. Nah, ada juga rumor yang beredar kalau Kirk itu sempat mulai membuka pintu untuk diskusi dan mempertanyakan peran Israel di Gaza. Nah, dari yang awalnya sangat mensupport Israel, akhirnya dianggap terlalu berbahaya bagi gerakan pro Israel. Karena mungkin udah mulai pergerakan nih, karena mungkin semakin ini ya, semakin tidak manusiawi ya mungkin ya gitu. Nah, kemudian ada identity based blame. Nah, fakta bahwa Tyler punya teman sekamar yang trans ini langsung ditwist oleh orang-orang yang menjadikan motif kalau pelakunya imigran atau LGBT, kita harus akui ini adalah perang terhadap keluarga Kristen. Nah, next ada right provocation. Dari kiri ekstrim ada juga yang bilang kanan sengaja bikin kondisi yang penuh kebencian yang akhirnya bisa memicu kekerasan. Nah, ini bukan pembunuhan politik. Ini sistem kanan yang menelan anaknya sendiri. Nah, next ada martyrdom manipulation. Nah, klaim kalau kanan selalu jadiin tragedi sebagai propaganda untuk menggalang pengikut sambil nutup-nutupin masalah struktural dan sistematis di Amerika. Nah, meme kiri nih beredar foto Kirk dengan caption "Live by hate, die by hate". Jadi hidup dengan kebencian dan mati dengan kebencian. Nah, kemudian ada weaponizing sympathy. Ada juga nih yang bilang perhatian pada Kirk itu cuma pengalihan dari penembakan lain di hari yang sama, yang juga memakan beberapa korban jiwa, atau dari isu lain yang menyakiti kelompok-kelompok minoritas. Nah, pertanyaannya kan kenapa yang hanya satu yang hilang nyawanya lebih viral dibanding di penembakan di hari yang sama dengan beberapa korban jiwa? Ya itu udah gitu. Politik, Kak. Next ada distraction theory. Kenapa berita Kirk nutupin kasus Epstein Files yang harusnya drop? Nah, kita juga udah bahas soal Epstein. Boleh diceki-ceki yang ternyata berhubungan nih. Ya kan karena dia tangan kanannya Sida Siping. Yes. Nah, yang malahan perilisan Epstein Files ini diblok di
hari itu. Kebetulan? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Komen. Nah, kemudian ada fabricated evidence theory. Nah, ketika nih polisi merilis transkrip chat antara Tyler dan Lance yang tadi, publik tuh langsung curiga. Bahasanya aneh, kaku, nggak sesuai sama gaya anak 22 tahun yang sebelumnya nulis "Whoever find this is gay" atau "Notice bulge OWO, what's this?" di peluru. Ya kalau lihat tadi kan transkripnya itu kayak transkrip dari maaf Mbak Jem Gemini atau ya kan ChatGPT. Iya, maksudnya kayak lo sama roommate lo nggak mungkin chat gitu. like that gitu. Nah, ada kalimat absurd kayak delete this exchange atau vehicle yang bikin banyak orang itu yakin transkrip itu tuh dipalsukan atau dimanipulasi. Nah, teori ini bilang ada pihak yang sengaja bikin bukti rapih biar narasi gampang dikontrol. Nah, mungkin narasinya dibikin oleh orang zaman dinosaurus. Ya kan? Karena full sentence anak sekarang kan iya, orang WYATB. Iya, gitu kayak boomer tapi pakai ChatGPT. Iya. Nah, terus kemudian ada next teori adalah Tyler as a pound. Nah, sebagian orang nih curiga kalau Tyler itu bukan pelaku sebenarnya. Karena ada rekaman CCTV yang aneh, timeline, dan jarak yang nggak masuk akal. Yeah. Barang bukti ketemu dengan cara mencurigakan. Jangan-jangan yang asli masih keluyuran. Udah biasa, enggak? Ups. Astagfirullah. Agak-agak mencolek-colek nih Mbak Kiping nih. Nah, kemudian media sosial tuh memperbesar semua sudut teori. Hampir tanpa verifikasi. Nah, kanan maupun kiri sama-sama cherry pick fakta. Barang bukti yang bertentangan dan cuman main emosi ketimbang data. Hasilnya apa? Ruang publik jadi penuh dengan polarisasi, kontradiksi, dan ledakan emosi. Faktanya tenggelam. Yang berkuasa hanyalah narasi. Gitu. Nah, kemudian ada kita masuk ke hypocrisy and double standards. Begitu Charlie Kirk ditembak, pihak kanan tuh langsung jerit-jerit kayak kita menjerit. Nggak boleh rayain kematian ini. Ini tuh kejam. Ini tuh nggak manusiawi. Stop Pulgoso. Tapi oke, kita jujur sebentar ya. Pihak kanan itu terkenal dengan hate speech dari mereka terhadap kaum minority seperti black people, terus komunitas LGBT dan lain-lain. Selama mereka yang ngomongin kebencian oke-oke aja dan bahkan selalu beralasan menegakkan hak amandemen pertama mereka. Tapi giliran orang lain nyindir balik langsung dihukum, dipecat, dipermalukan. Ya. Standar apa itu? Nah, dan coba nih bandingin sama waktu politisi Demokrat Melissa Hortman sama suaminya itu dihilangkan oleh seorang ekstremis sayap kanan. Nggak ada vigil nasional, nggak ada narasi martir. Jadi duka sama suci kalau nguntungin politik mereka. Cuma suci. Duka cuma suci. Iya benar, kok gue dengarnya sama sih. Maaf. Terus soal kebebasan bicara, katanya sih anti cancel culture. Tapi kalau ada yang kritik Kirk, langsung didoxing, diteror atau bahkan dipecat. Kalau kanan yang ngelakuin namanya keadilan. Kalau kena mereka sendiri barulah dibilang cancel culture. Jadi intinya bukan soal prinsip, tapi soal siapa yang pegang kuasa.
Contoh terbesar adalah acara Jimmy Kimmel yang dihentikan untuk waktu yang belum jelas. Nah, selanjutnya ada extreme left mirror. Kalau tadi kita bongkar standar ganda kanan, sekarang giliran kita nengok ke cermin di kiri. Karena jujur aja nih, ekstrem kiri pun punya catatan busuknya sendiri. Begitu kabar kematian Kirk pecah, segmen ekstrem kiri ini langsung ngeledek, ngetawain, bahkan ngerayain kematiannya si Charlie. Ya. Meme, dark jokes, terus komentar-komentar jelek kayak pantas aja, atau this is good riddance, atau ya, akhirnya mampus juga. Itu tuh nyebar banget di sosial media, dari X, Reddit, sampai TikTok. Empathy gone total. Nah, yang lebih serem, ada juga suara-suara balas dendam. Kayak ini baru permulaan, atau biar mereka ngerasain apa yang mereka kasih ke orang lain. Nah, retorika kayak gini tuh bahaya banget karena langsung instantly ngasih bahan bakar ke narasi kanan yang bilang, tuh kan kiri juga biadab. Dan disinilah kontradiksinya. Banyak dari kelompok ini tuh ngaku pejuang HAM, anti kekerasan, pro empathy, tapi giliran lawan politiknya mati, rasa kemanusiaan seolah ikut dikubur. Padahal bahkan progresif mainstream aja buru-buru ngutuk perayaan itu. Kita bisa kritik tanpa kehilangan empathy. Nah, efeknya tuh nggak cuma di Amerika aja, di Indonesia, di Eropa, potongan-potongan selebrasi kematian itu terus dijadiin senjata politik. Terus udah gitu, ironisnya, ekstrem kanan dan ekstrem kiri saling ngasih oksigen untuk pembenaran masing-masing. Padahal itu bahaya banget, apalagi di kondisi dunia tuh yang lagi kayak sekarang. Gitu. Nah, terus udah gitu, jadi ada pertanyaan nih. Kenapa sih kubu kanan bisa langsung naikin narasi perang saudara atau pembersihan secepat itu? Coba mungkin bisa dijawab. Mungkin di ada kolom yang komentar. Tahu. Kita diskusi ringan ya. Ya, oke. Nah, terus ini tuh beneran luapan duka atau emang narasi yang udah disiapin nih dari awal buat ngegoreng tragedi yang jadi amunisi untuk politik. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus mengidolakan sosok yang nilai-nilainya aja sering bertabrakan sama agama yang dia klaim mati-matian? Nah, yang satu lagi yang paling bikin mikir, kenapa konservatif di seluruh dunia, terutama di Indonesia, itu rela pasang badan buat orang yang mereka sebenarnya nggak kenal, bahkan ideologinya tuh jauh beda sama ideologi lokal. Ya, dan sorry motong. Jadi kayak ada Kirk itu pun keluarganya tuh nggak terlalu di-expose siapa, backgroundnya dia siapa. Jadi kayak kan suka banyak ada orang tiba-tiba cepluk nih dijadiin idola nih buat ini kan. Nah, itu. Ini kalau misalkan lebih ekstrem lagi, dikit lagi kalau dia nggak meninggal mungkin bisa jadi pemimpin sekte. Saking dilulukannya gitu kan. Nah, kemudian ya udahlah, pokoknya intinya ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu bikin realita tuh jadi bengkok. Narasi dibikin senjata, polarisasi diperbesar, dan ujung-ujungnya apa? Ngubur siklus kekerasan dan kebencian tuh yang nggak ada habisnya. Nah, inget ya, jangan cuman telan narasi mentah-mentah. Double check, refleksi, dan pertanyakan semuanya. Mungkin tadi pertanyaan kita cuma segitu doang. Cuma pertanyaan-pertanyaan tuh harus tetap muncul. Nah, reminder nih buat kita semua. Don't just consume narratives. Fact check, reflect, and question. Gitu. Betul. Pokoknya jangan percaya, apalagi sekarang zamannya udah secanggih ini. Yes. Kadang-kadang ada yang dibikin ya banyak banget lah kan. Dan setipis itu perbedaannya dengan aslinya gitu loh. Jadi harus benar-benar teliti deh. Terima kasih
Bu Elda untuk konspirasinya. Thank you banget lah ya yang udah dengerin kita cuap-cuap. Ini panjang. Tapi ini seru banget, sumpah. Yes. Ini emang kalau pada saat lo riset, lo kayak yang terus harus cross check kan. Oh dari sisi ini bener nggak, dari sisi itu. Jangan sampai kita itu membawakan rangkuman justru menyesatkan dan membuat pihak-pihak lain jadi marah gitu loh. Karena kita tujuannya bukan itu. Tujuan kita adalah ayo, ini ada orang nih namanya Charlie Kirk, dia begini. Ternyata dia begini gitu. Kita ambil baiknya. Kita bahas aja. Bukannya mau menyudutkan. Salah satu pihak ya. Ya. Oke, baik, thank you. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Terus ada yang kalau ada yang mau request kita bahas apa. Mungkin nextnya kita balik lagi ke Indo kali ya. Kita udah jalan-jalan ke Amerika ya kan. Tadi Mbak Kiwil pakai kacamata hitam. Tadi mau pakai topi cowboy. Tapi sampai detik mau siaran nggak dapet pinjaman. Siaran ya. Siaran kira radio ini. Tolong. Oke, stay safe. Bye.